datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Rudi dari Bandung ingin bertanya Buya. Baru-baru ini saya mendengar bahwa juru bicara Menteri Keagamaan mengapresiasi usulan Imam Masjid Istiqlal untuk mengkaji ulang pelajaran fikih di pondok pesantren karena dinilai masih merupakan produk perang salib. Dikatakan bahwa kitab dan teksnya masih sama, tapi penafsiran yang diperkaya karena fikih bersifat dinamis dan mengikuti konteks zaman. Yang ingin saya tanyakan, benarkah fikih yang sekarang adalah produk era perang salib? Dan benarkah pelajaran fikih itu bisa merubah sesuai konteks zaman, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, kami tidak pernah mendengar itu, ya mungkin karena kami kuper ya. Jadi tidak pernah dengar berita-berita itu. Jika benar ada yang perlu dicek adalah apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Mengatakan bahasanya ini produk perang salib, mengkaji ulang, itu maknanya apa? Apakah menuduh ulama-ulama dahulu itu di dalam mencetuskan fikih itu berangkat dari kebencian, lalu hasil fikih-fikih tersebut, atau apa yang dimaksud? Perang salib tahun berapa? Sebelum perang salib sudah ada fikih juga. Dan banyak yang tidak berubah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tahun berapa? Dan itu ada kumpulan-kumpulan fikih juga. Jadi tolonglah siapapun kalau berucap tuh mikir, apa yang dimaksud dengan fikih era perang salib itu apa? Harus paham dulu maksudnya. Kita tidak boleh latah dah ikut. Mungkin ada seorang kritikus, seorang pengkritik pada fikih kita ini adalah fikih laki-laki. Siapa yang ngomong fikih kita ini fikih produk perang salib? Nanti yang di Indonesia, fikih kita di Indonesia fikih Belanda, fikih terpengaruh oleh penjajah Belanda. Karena ini bahasa yang belum kurang difahami. Apa yang dimaksud dengan itu semuanya? Ini harus tahu bahasanya. Jangan sampai kesan kita menuduh ulama yang hidup pada zaman itu tidak netral dalam berpikir tentang fikih. Dan sebelum perang salib sudah ada fikih. Dan di saat perang salib ada fikih, setelah perang salib ada fikih, sampai hari ini adalah fikih. Kemudian juga, kalau masalah fikih berkembang memang betul. Tapi nggak perlulah kita punya kalimat yang mengesankan kita menuduh dalam satu masa fikih sudah nggak benar lagi. Seolah-olah begitu. Ini adalah juga fitnah, misalnya. Saya orang Jawa, atau ada orang Sunda. Orang Jawa ini kayak perlu dibenahin nih. Nah, kan kurang ajar, gak enak. Orang Jawa ini perlu dibenerin. Loh, maksudmu apa? Ente ngomong apa? Jadi waspadalah dalam berucap. Karena omongan kita ini harus punya makna. Jangan sampai ada kesan menuduh masa itu ulama sudah nggak netral lagi. Orang Jawa ini perlu dibenahi ini. Padahal kasusnya hanya 1-2 orang Jawa melakukan kesalahan, kan begitu. Tapi kadang-kadang bahasa yang sifatnya umum ini bahasa yang tidak difikirkan. Jadi kita cobalah kalau mengungkapkan sesuatu. Kalau para ulama dulu nggak sampai menuduh fikih itu terpengaruh dengan sebuah situasi yang mengesankan bahasanya tidak adil. Ulama berkata begini, hukum-hukum ini akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan zaman. Tentunya ini adalah fikih-fikih tertentu, yaitu hal-hal tertentu. Dalam pembahasan dunia fikih ada namanya ats-tsawabit sama mutaghayyirat. Kita pernah bahas masalah ini. Ada tsawabit itu hal yang nggak boleh berubah. Berkenaan tentang usul-usul akidah atau berkenaan dengan hukum-hukum fikih yang sudah disepakati ijma' para ulama. Nggak perlu lagi dibahas masalah semacam itu, karena sudah merupakan ijma' ulama. Dan diantaranya adalah karena sesuatu tersebut hukum yang ditetapkan oleh satu dalil yang qat'iyud dalalati qat'ul wurudi, sudah pasti benarnya, tawatir, baik dari Al-Quran atau sudah tawatir, dan dalalahnya sudah jelas, nggak bisa diragukan, nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Termasuk dalamnya maklum minad dini bidurrati, semua orang sudah tahu hukumnya dan disepakati kebenarannya, selesai. Baru nanti ada ini tsawabit, ada mutaghayyirat. Ulama menjelaskan masalah mutaghayyirat ini. Mutaghayyirat adalah yang bisa berubah-ubah. Hukumnya adalah masalah ijtihadiyah yang diantara para ulama juga berbeda-beda.
Dan di samping berbeda bisa berubah-ubah. Lah, mutakhir kalau masalah thawabit nggak bisa dibahas, sudah, jangan. Biarkan, itu sudah selesai thawabit. Urusan akidah, urusan ini selesai. Sekarang mutaghayyirat. Hal-hal yang berubah-ubah. Nah, tidak semua hal yang bisa berubah-ubah yang ulama berbeda di dalamnya pun harus kita rubah. Yang kita rubah apa? Untuk menyesuaikan keadaan zaman. Maka di situ setelah itu muncul namanya an-nawazil. Hal-hal baru yang muncul di zaman ini yang dicari hukumnya belum ada. Maka tugasnya para ulama yang ahlinya di sini bukan asal ulama. Ulama yang ahlinya yang dia telah menguasai fikih terdahulu. Jangan sampai hari ini berijtihad, sudah dibahas oleh ulama dulu, tahsilul hasil. Karena kebodohan kesempitan ilmunya, sudah dibahas ulama dulu. Sekarang berusaha, meres otak. Ngapain meres otak? Sudah beres kok permasalahannya. Jadi permasalahan yang belum ada, hukumnya hari ini namanya nawazil. Atau nazilah. Al-hawadith, hal-hal baru. Al-mutajaddidat itu. Hal-hal baru yang belum ada hukumnya, pasti ada hukumnya nanti. Tinggal dicari oleh para ulama. Ini loh yang dibahas. Bukan sesuatu yang sudah ada di pesantren. Dari pesantren coba apa yang udah dibahas dari bab wudu? Dari bab wudu membatalkan wudu, khilaf di antara ulama sudah bebas, gak ada masalah. Yang mau pakai ini, pakai itu, yang nggak pakai ini. Jadi bahasa itu apa sih yang dimaksud? Kalau betul omongan itu, saya tidak dengar omongan itu. Apa yang dimaksud? Harus dikaji ulang dan sebagainya. Maksudnya kaji ulang itu bagaimana? Kalau para ulama bukan itu maksudnya. Fikih itu adalah sebagai kekayaan kita. Sebagai kekayaan kita untuk lentera bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan zaman ini. Karena fikih berkembang, itu baru benar. Kalau ada permasalahan cuma ada hukumnya, kita tinjau dari ulama mulai daripada Nabi, zaman sahabat Nabi, para tabi'in seterusnya dari generasi ahdun Nabi, sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in munculnya mujtahidin untuk. Kemudian setelah itu ulama-ulama dengan fatwa yang mereka kumpulkan, gimana? Ada belum? Kalau sudah ada nggak usah pusing, ngapain kita buang energi? Baru setelah tidak ada, belum ada hukumnya. Gimana ini? Baru nanti berpikir, itu namanya memberikan hukum kepada nazilah. Tugasnya ulama-ulama untuk bekerja sama dengan pakar-pakar. Karena sekarang ilmu tidak cukup hanya dengan ilmu agama saja, akan tapi perlu kita melibatkan ilmu yang mendukung ilmu agama, yang sering disebut dalam bahasa Arab ilmu insaniyah, tentang sosiologi, psikologi, kemudian masalah yang ada hubungannya dengan sifat kemanusiaan. Ini untuk mencetuskan hukum baru lagi. Ini baru, ini dibahas, bukan bahasanya menuduh fikih itu ada fikih era, fikih Belanda, fikih wanita, fikih kelaki-lakian, fikih perang salib. Nggak perlu semacam itu. Ini baru. Setelah itu berpikir, nggak ada hukumnya, dicari ke madhab Hanafi, nggak ada, madhab Maliki nggak ada, madhab Syafi'i nggak ada, madhab Hambali nggak ada, lalu gimana? Setiap permasalahan harus ada solusinya, harus ada hukumnya. Ahlinya berdiskusi, para ulama yang mengerti tentang ilmu fikih, yang telah menguasai fikih-fikihnya ulama terdahulu, kemudian berkomunikasi dengan pakar medis, karena nanti ada misalnya bahasan masalah cloning, masalah bayi tabung, masalah donor, macam-macam hal-hal yang sifatnya medis, kemudian hal-hal yang lain, antariksa dan sebagainya, itu melibatkan ahlinya, baru nanti cetuskan hukum. Nggak perlu pakai bahasa, fikihnya perlu ditinjau kembali. Ente mau ninjau apa ente? Pelajari fikih secara benar, Anda tidak akan bicara semacam itu, percaya. Hebat ulama-ulama dahulu, luar biasa. Jadi mohonlah, kalau memang wallah alam saya tidak tahu, dan kami mohon maaf kalau betul tokoh itu mengucapkan, tentunya mungkin bukan seperti yang dimaksud oleh penanya tadi. Mungkin mengajak untuk kita berpikir maju. Berpikir fikih Fathul Qorib fikih Syafi'i, Takrib Syafi'i, Fathul Mu'in fikih Syafi'i, semuanya. Dan nanti fikih Hambali punya fikih lain lagi. Itu adalah dasar-dasar untuk berpikir lebih luas lagi, nanti nggak boleh lalu kita, biarpun bahasanya apa, teksnya mah tetap, tapi penafsirannya beda. Penafsiran maksudnya apa sih? Apa maksudnya penafsiran? Yang perlu dibahas adalah hukum permasalahan yang belum ada hukumnya itu, bukan merubah-rubah dalam fikih. Itu nggak ada, jelas fikih itu. Dari dulu furudul wudu aja seperti itu. Membatalkan wudu khilaf di antara ulama begini. Kalau Anda baca kitab usul fikih bisa lubul usul, ada selalu bab kata al-asah kada, khilafnya kada, asah kada, khilaf kada. Imam Nawawi dalam Minhajnya juga al-asah.
Al-Adhar kata, itu khilaf. Jadi tolonglah, kalau memang bukan bagiannya, kalau bisa nggak bisa ngomong deh. Saya nggak bisa fatwa tentang urusan medis, saya nggak ngerti. Makanya saya kalau mengeluarkan fatwa medis ya kata ulama, ulama dokter, gitu maksudnya medis gitu. Jadi mohonlah, tanamkan kepercayaan kepada siapa untuk berpegang kepada fikihnya. Wahai para santri, tahqiq, serius belajar tentang matan-matan terdahulu. Kalau ingin berkembang, yang tidak pernah mempelajari matan-matan terdahulu atau fikih-fikih lama nggak akan bisa berkembang fikihnya. Jangan sombong meninggalkan fikih dulu, ini produk itu. Itu mau produk apa? Anda akan buat produk era apa? Era apa yang akan Anda buat? Tolonglah kita perlu bijaklah dalam berucap ini. Karena apa? Kita tidak ingin ada orang merendahkan fikih. Fikih adalah agama, fikih syariah. Dalam beragama harus dengan fikih. Dan ulama dengan jerih payah mereka, susah payah mereka mencetuskan hukum itu. Maka yang ada adalah kalimatnya hendaknya seperti ini. Fikih berkembang. Hendaknya jika ada permasalahan segera diskusikan dengan benar. Tanpa harus meninggalkan fikih-fikih dulu. Ini baru. Makanya sekarang banyak tulisan-tulisan ini hari ini tentang bagaimana manhaj ta'amul bin nawazil hukmiyati, bagaimana cara berinteraksi dengan hukum, apa masalah-masalah baru hukumnya, gimana torekot istimbatnya, apa masih adakah ijtihad, kemudian kalau ijtihad apakah sendiri atau boleh kolektif misalnya, kemudian bolehkah melibatkan ahli hibroh, orang punya keahlian dan sebagainya. Ini yang dibahas, nggak perlu membahas tentang bahasa-bahasa begitu, fikih produk ini, khawatir nanti muncul keraguan-keraguan, dan tanpa disadari ini telah merendahkan tentang pendidikan fikih yang ada di pesantren-pesantren selama ini. Masya Allah, kalau kita datang kepada santren, kelihatannya gayanya gaya orang lokal, tapi dzuknya hidup, memahami tentang fikih. Istimbatat, nyambung. Yang tidak belajar secara serius biasanya tidak nyambung. Biasanya muncul kalimat-kalimat yang aneh ya, yang belum belajar dari detail. Belajar dari fikih kecil, Safinatun Najah, Sulam Taufik, tahqiq, naik nanti kepada takrib Fathul Qorib, baca hasyiah bejurinya. Dari yang kecil Fathul Mu'in, kemudian naik menjadi syarahnya ya Andatul Talibin, kemudian masuk baca Minhajul Tufah. Setelah mereka ini baru dia. Nah, kalau tidak pernah belajar, mengalami belajar semacam ini, bagaimana akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan berat padahal sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Mohonlah kepada siapapun, jangan biasa kita punya ungkapan kalimat yang kurang menghargai pejuang-pejuang fikih terdahulu. Kalau Anda menemukan permasalahan hari ini, sodorkan apa sih permasalahan di negeri ini? Hukum. Kita ada MUI kan? Ada majelis ulama. Ada ulama-ulama yang hidup bisa ditanya hari ini dan terbuka dengan memberikan jawaban yang mereka tahu bedanya. Seperti urusan kesehatan kita tanya kepada dokter. Seperti itu. Jadi tanpa harus kita membuat ungkapan-ungkapan yang membahayakan, karena itu akan dipahami menjadi seolah-olah semacam tuduhan. Ya kayak tadi bahasa sederhana. Orang Jawa kayaknya perlu dibenahi. Kan gak enak. Memang kenapa saya? Ini eranya era fikih, era perang salib. Memang ada apa dengan perang salib? Apa bedanya perang salib dengan perang dunia kedua di negeri ini? Perang apa ini? Apa bedanya? Nggak ada beda semuanya. Ulama mencetuskan hukum sesuai dengan ijtihad mereka. Nah, ini tolonglah. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan para penuntut ilmu semuanya agar serius dalam mempelajari fikih. Pegangi fikih, karena dengan berpegang kepada fikih, menguasai fikih, tentunya nanti dengan perangkat-perangkatnya yang lainnya, usul fikih, perangkat memahami Quran, hadis dan sebagainya, itulah untuk memberikan jawaban yang selama ini dipermasalahkan. Hal-hal baru yang boleh ada hukumnya dari sini. Bukan orang tidak pernah punya latar belakang pendidikan fikih, belajar agama, punya permasalahan buka internet, jiplak fatwanya orang langsung berfatwa. Oh, nggak begitu dong. Baik, mohon maaf, saya tidak tahu kebenaran omongan ini disebutkan kepada siapa tadi? Jubir menteri, kemudian Masjid Istiqlal, saya tidak kenal itu, pun tidak, kami tidak ada. Insya Allah beliau-beliau adalah niatnya baik dalam berucap. Cuman memang suara ini pernah juga terdengar sebelum itu jauh-jauh. Sesaat mengatakan syariah harus dikonstruksi syariah, dirubah dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang terlalu berat, yang perlu dia itu memahami betul syariat itu apa. Ada bahasa-bahasa jauh-jauh hari tahun 90-an sudah ada gerakan semacam itu. Jadi kalau diangkat hari ini bahasa itu adalah ya bahasa dulu yang diulang-ulang lagi. Jadi ada seorang menulis tentang perlu merombak syariat ini.
Nah, lihat. Akhirnya ada anak muda perlombaan akidah. Waduh, akidah mau dirombak juga. Ini kan bahasa-bahasa besar di kalangan ahli-ahli diskusi. Akan tapi sebaiknya kita jangan hanya mengungkapkan kalimat-kalimat besar. Kita perlu isi, kita perlu makna, kita perlu faham, kita perlu hakikat, kita perlu kenyataan. Seperti itu menyelesaikan permasalahan umat urusan fikih. Judulnya gede tapi gak ada isinya untuk apa. Kita harus rombak fikih. Ngerombak fikih, ente mau ngerombak fikih. Mau ngerombak syariat, ente mau ngerombak syariat. Nah ini kan berbahaya sekali kalimat-kalimat begitu. Kalau mengajak orang, yuk belajar syariat yang benar, dengan serius, maka akan memberikan jawaban kepada semua permasalahan umat tanpa pakai rombak-rombakan. Tanpa pakai istilah diskonstruksi dan sebagainya. Tidak perlu. Cukup adalah dengan belajar serius, yakin bahasanya agama Allah ini agama paling benar, Nabi. Dan para ulama adalah pilihan Allah. Kalau salah, mereka manusia. Dan yang bisa menyalahkan adalah yang punya martabat sama dengan mereka. Bukan kita orang kecil nyalah-nyalain. Kita siapa kita ini? Itu loh. Jadi punya adab dah kepada orang-orang dulu, kepada ulama-ulama dahulu. Mohon maaf ini sedikit panjang jawabannya. Karena apa? Ini nyangkut masalah agama, fikih, dan menyangkut masalah pesantren, pendidikan pesantren, menyangkut masalah para ulama-ulama. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang merendahkan mereka tanpa kita sadari dan melemahkan semangat mereka belajar ilmu yang seharusnya mereka belajar, yaitu ilmu-ilmu fikih. Kalau bahasanya motivasi, pakai bahasa yang lain saja. Yang rajin belajar fikihnya ya, nggak usah pakai bahasa ini produk Belanda, produk zaman Belanda, produk perang salib, produk kaum laki-laki, produk ini, nggak usah pakai bahasa-bahasa merendahkan seperti itu. Dan kami mohon maaf jika yang bersangkutan mendengar suara kami ini, kami tidak merendahkan Anda, kami tidak tahu, dan kami husnudon, Anda mungkin tidak akan mengucapkan semacam itu, hanya mungkin penanya itu salah dalam menyampaikan pertanyaan. Kami tidak pernah mendengar. Kami tidak pernah mendengar, cuman jika ada jawabannya semacam ini. Jika tidak ada, alhamdulillah. Itu yang kami rindukan. Mohon maaf, mohon doa selalu, dan kepada semuanya husnudon kepada siapapunnya, baik-baiklah prasangka ya, dan kami juga mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan perasaan dengan kalimat kami. Doakan kami dan maafkan kami, dan semoga Allah muliakan Anda semuanya. Khusus yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, Allah ganti dengan segala kebaikan dan Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.